Salam sejahtera, saya Rifin Kong, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktek pengajaran saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah Transformasi Digital. Transformasi Digital adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, yang dimana mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, yang termasuk 30% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 35% ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa kita dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan digital yang terjadi dalam dunia bisnis dan organisasi. Fokus utama dari mata kuliah ini bukan hanya pada teknologi, tetapi bagaimana transformasi digital digunakan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dalam dunia bisnis. Nah, dalam mata kuliah ini kita menggunakan buku yaitu Leading Digital, Turning Technology into the Business Transformations yang dibuat oleh Westerner Bonnet, McAfee, Harvard Business Review Press. Dan dalam buku ini, mahasiswa juga akan mempelajari 1. Konsep dasar transformasi digital, 2. Tren dan isu global, 3. 5 domain utama dalam transformasi digital, 4. Penerapan nyata dalam kehidupan dan organisasi, 5. Keterampilan presentasi dan analisis, 6. Kritik dan refleksi yang konstruktif. Dalam pengajaran saya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita sebut CPMK menjadi rujukan utama di antaranya adalah 1. Mahasiswa memahami isu-isu transformasi digital yang terjadi di perusahaan lokal maupun global. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan transformasi digital dalam kehidupan mereka sehari-hari. 3. Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar kepada pihak-pihak yang terkait dan juga memberikan kritik yang membangun atas praktek transformasi digital. Dan yang terpenting, menerapkan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam dunia bisnis, ya, sehingga mata kuliah ini berguna untuk masa depan para mahasiswa. Setiap CPMK ini diturunkan juga dalam bentuk sub CPMK yang diintegrasikan dalam pembelajaran mingguan nantinya. Untuk capaian pembelajaran luaran atau yang kita kenal dengan CPL, itu harus berkaitan dengan CPMK. Yang pertama adalah cendekiawan, yang dimana berkaitan dengan CPMK 1 dan 3, di mana mahasiswa harus memahami dan bisa menjelaskan konsep transformasi digital. Dan juga CPL yang kedua adalah pemimpin, yang berkaitan dengan CPMK 4 dan 5, di mana mahasiswa harus bisa menganalisis, menerapkan, dan memberi solusi berbasis digital. CPL ketiga yaitu warga negara, berkaitan dengan CPMK 2 dan 4. Mahasiswa harus peka terhadap dampak transformasi digital di masyarakat. Dan yang terakhir, CPL profesional yang berkaitan dengan CPMK 1 sampai 5, mahasiswa harus bisa dan siap menghadapi tantangan teknologi dalam bisnis dan organisasi di masa akan datang ataupun masa sekarang. Metode pembelajaran. Saya juga menggabungkan pendekatan blended learning dan berbagai aktivitas seperti aktivitas sinkronus dan asinkronus. Mahasiswa juga saya arahkan membaca jurnal dan artikel sebelum perkuliahan, mengikuti presentasi interaktif, diskusi kelas maupun diskusi dalam forum, serta menyelesaikan latihan atau studi kasus yang saya berikan. Saya juga memanfaatkan platform teknologi seperti platform Moodle dan Microsoft Teams sebagai media pembantu dalam pembelajaran. Untuk evaluasi dan penilaian, evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui 35% ujian tengah semester, 35% ujian akhir semester, 30% tugas individu ataupun kelompok, serta keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Setiap CPMK dipetakan secara detail ke dalam bentuk penilaian agar capaian pembelajaran dapat diukur secara objektif dan adil. Refleksi pengajaran dan perbaikan berkelanjutan. Saya secara berkala merefleksikan proses pembelajaran yang saya berikan dengan mengevaluasi umpan balik dari mahasiswa, lalu melakukan penyesuaian pada strategi pengajaran, topik yang lebih up to date, hingga memperbarui materi. Semua ini harus dilakukan agar pembelajaran lebih relevan dengan dunia industri 4.
yang terus berkembang. Apalagi dalam dunia teknologi yang berhubungan sekarang dengan digital transformasi. Sebagai penutup, dalam pelaksanaan tugas pengajaran, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kontribusi ini membawa dampak positif dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan era digital di dunia transformasi digital. Terima kasih, sampai ketemu. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini ya kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah kita transformasi digital ya. Yang dimana hari ini kita akan belajar dan melihat serta berdiskusi melihat kembali bagaimana teknologi yang pada zaman sekarang sudah banyak inovasinya, dan juga dengan penggunaan teknologi ini bisnis kita menjadi lebih efisien dan juga pertumbuhan bisnis kita akan menjadi lebih cepat ya. Jadi kita akan lanjutkan. Oke, kita akan membahas apa itu transformasi digital, dan poin kedua, pentingnya transformasi digital, dan poin pembahasan ketiga hari ini kita akan melihat apa itu pilar transformasi digital ya. Kemudian kita akan melihat juga kunci teknologi untuk sukses di transformasi digital, dan juga dalam penerapan transformasi digital itu apa saja tantangannya ya. Dan poin pembahasan terakhir kita hari ini adalah manfaat daripada transformasi digital. Oke, kita akan melihat poin pertama pembahasan kita, yaitu pengertian tentang transformasi digital ya. Tentunya adik-adik sudah tahu ya, pada zaman sekarang itu banyak bisnis. Oke. Nah, bisnis-bisnis di zaman sekarang itu banyak mengadopsi teknologi. Nah, itulah salah satu contoh di mana bisnis yang dari model tradisional mengadopsi teknologi menjadi bisnis modern. Oke. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kita melihat ketika kita dibantu dengan teknologi, harapan kita adalah teknologi ini membantu bisnis kita itu menjadi lebih efisien secara operasional. Contoh, misalnya ketika zaman dulu kita kalau misalnya punya suatu restoran, kita kan pasti perlu banyak staff ya, untuk yang jadi waiter, yang jadi kasir, untuk melayani pelanggan-pelanggan kita. Tapi kita melihat perkembangan zaman, suatu restoran yang mengadopsi transformasi digital mulai membuat suatu teknologi menggunakan perangkat mobile, yang dimana perangkat mobile tersebut bisa mengganti staff waiter tersebut. Jadi misal perangkat mobile-nya itu diletakkan di dinding, jadi customer itu bisa self order ya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi secara operasional itu menjadi sangat efisien, yang dimana ketika zaman dulu mungkin kita perlu 10 staff waiter untuk handle semua meja ya. Tapi sekarang tidak perlu begitu lagi ya. Tiap meja itu ada masing-masing perangkat mobile, yang dimana customer bisa self order ya, order mandiri. Nah, itu orderannya bisa langsung masuk ke dapur bisa langsung masak tanpa menunggu. Nah, salah satu contoh yang konkret daripada contoh yang saya bilang tadi itu adalah sushi mentai. Ya, sushi mentai kalau kita pergi ke sana makan, kita akan di print barcode yang dimana kita bisa scan dan langsung nampak menu di sana. Dan kemudian kita bisa melakukan order mandiri. Ya, jadi paham ya adik-adik ya? Oke ya. Oke. Dan juga hal kedua, bisa mempercepat pengambilan keputusan. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kita punya perusahaan manufaktur, ya, manufacturing, di mana zaman dulu kalau kita mesti membuat suatu keputusan, kita perlu laporan dari setiap departemen dulu kan, dari departemen marketing, departemen produksi, ya, dan departemen terkait lainnya.
setelah ada data tersebut, kita harus membaca, kita harus menganalisa, dan kemudian mengambil keputusan. Dan itu menjadi proses yang sangat tidak efisien dan memakan waktu. Tapi apabila kita mengadopsi teknologi ke dalam bisnis tersebut, kita bisa mempercepat cara kita mengambil suatu keputusan. Ya, jadi di perangkat mobile kita itu kita bisa tahu, oh ternyata produksi di dalam gudang kita itu stoknya udah berapa. Oke, strategi kita yang mau kita terapkan dengan stok yang begitu banyak untuk penjualan apa? Marketing strategi kita apa? Ya, jadi bisa mengambil keputusan yang sangat cepat. Ya, nah dan juga yang terakhir adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, saya kasih contoh lagi. Adik-adik mahasiswa tentunya sudah pernah traveling ya. Ya, pernah dengan AirAsia atau dengan Citylink ya, atau brand-brand lain juga. Oke. Nah, kalau kalian yang suka traveling, tentunya pada saat pengen traveling itu kan ke internet, ke website, kemudian memasukkan data kalian. Ya. Nah, pemilik daripada AirAsia ini tentunya mereka juga mau tahu bagaimana mereka bisa menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk kalian. Nah, di sanalah mereka akan mengajak kalian untuk menjadi member mereka, sign up for new member. Nah, ketika kalian sudah key in data kalian di sana dan kalian membeli tiket, kalian akan diberikan poin penerbangan yang dimana nanti dikumpulkan. Nah, dari segi perspektif AirAsia, mereka akan mempelajari behavior daripada konsumen mereka, yaitu kalian. Oh, Ibu Susi misalnya pada bulan ini sudah terbang berapa kali dengan AirAsia, dan penerbangannya itu kapan saja, destinasinya itu suka kemana. Jadi mungkin pada saat nanti Ibu Susi berulang tahun, AirAsia akan mengirimkan email. Oh, terima kasih Bu Susi yang sudah menjadi pelanggan kami yang sangat loyal. Ya, kami akan memberikan voucher diskon tiket pesawat. Oke. Nah, hal-hal seperti ini dengan adopsi teknologi akan membuat pelanggan menjadi lebih bahagia dan tentunya retensi terhadap suatu perusahaan akan menjadi lebih tinggi. Oke, selanjutnya, mengapa transformasi digital itu penting? Kita lihat kembali, oke? Bisnis yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Contohnya, kita di Sumatera Utara ini, kita lihat saja, orang sudah tidak naik becak lagi. Karena hadirnya apa? Grab, Gojek. Yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, akan tertinggal. Oke? Dan kedua, menjaga daya saing. Investasi di digital transformasi akan memberikan perusahaan nilai lebih untuk berkompetisi, ya, dan bisa menawarkan nilai lebih kepada pelanggan-pelanggan mereka. Ya, tadi kita sudah lihat contohnya ya. Misalnya kalau kamu ada AirAsia dibanding dengan perusahaan lain yang tidak mau berubah, beradaptasi dengan transformasi digital, tentunya perusahaan ini akan ketinggalan. Oke. Nomor 3, meningkatkan produktivitas. Oke. Ya, di pendahuluan tadi saya juga sudah jelaskan, ya, pekerjaan rutin, pekerjaan yang berulang-ulang itu akan menjadi lebih cepat. Oke, selanjutnya, bagi bisnis yang beradopsi ke transformasi digital, mereka akan memperluas jangkauan mereka. Contohnya, hadirnya website. Ya, kita sekarang apabila kita ingin belanja sesuatu barang di China, kita bisa ke website yang namanya Taobao. Ada yang pernah belanja di sana Taobao? Ya, mungkin dari kalian salah satu pernah ya di sini ya. Oke, nah itu berarti kan kita tidak harus terbang ke sana lagi. Ya, itu salah satu contoh perusahaan bisa menjangkau pasar internasional. Nah,
Yang selanjutnya adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ya, jadi kalau misalnya kita belanja itu, kita tentunya itu dalam konteks tradisional kita senangnya itu ketemu orangnya langsung ya. Tapi dengan adopsi digital itu juga bisa. Ya, kita bisa chat dengan customer online, kita bisa video call dengan customer online. Nah, saya akan berikan satu contoh di mana restoran di US ya, mereka hanya perlu satu kasir yang kasirnya itu tidak berada di tempat tapi menggunakan live video dan kasirnya berada di Filipina. Kenapa perusahaannya memilih approach atau jalan begitu? Karena satu, mereka tahu gaji di Filipina itu lebih murah dibanding menggaji orang Amerika sendiri. Oke, jadi itu approach yang mereka ambil. Ya, nah, customer juga bisa interaksi langsung. Oke, dan itu juga memperkuat hubungan dengan pelanggan mereka secara digital, secara teknologi. Oke, nah tadi juga saya ulang kembali, ya, perubahan pasar yang sangat dinamis, yang sangat besar itu menjadi suatu challenge atau suatu tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan servis mereka untuk lebih baik lagi. Apakah semua bisnis bisa ditransformasi digital? Ada yang mau coba jawab? Ya, silakan, saudari ini, Dewi. Ya. Izin menjawab Bapak. Sebelumnya aku Dewi. Menurut aku semua bisnis di Indonesia, khususnya di Indonesia, kalau misalnya di luar negeri, mungkin kata-kata sudah bisa ditransformasi secara digital. Tapi kalau misalnya di Indonesia banyak bisnis yang memang bisa ditransformasi secara digital, tapi ada beberapa bisnis yang tidak bisa ditransformasi secara digital. Kalau misalnya yang bisa ditransformasi secara digital itu seperti penjualan produk, itu bisa melewati platform-platform digital online. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang nggak bisa ditransformasi secara digital. Contohnya adalah penjualan jasa. Penjualan jasa yang dimaksud itu seperti pengajaran, khususnya itu pengajaran kepada anak-anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, di mana mereka itu perlu yang namanya jasa yang secara langsung tidak bisa dilakukan secara online. Karena kalau bisa dilakukan secara online, hasilnya juga tidak bisa efisien atau tidak bisa maksimal terhadap hasil yang diinginkan seperti itu. Oke, terima kasih ya Dewi, silakan duduk. Ya, bagus sekali ya, ini jawaban dari saudara Dewi. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan. Oke, kita juga melihat ini ya, pengukuran keberhasilan transformasi digital. Oke, ya, penjualan meningkat. Oke, branding produk lebih baik, yang dimana kalau kita menggunakan sosial media itu bisa diketahui masyarakat luas sampai dunia internasional. Oke, dan daya jual kita menjadi lebih tinggi. Oke, nilai jual menjadi lebih tinggi. Oke, target pasar kita juga makin meluas. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, manfaat transformasi digital. Oke, nah, sampai saat ini ya tentunya kalian mulai memahami ya, ternyata transformasi digital itu bisa memberikan banyak manfaat terhadap suatu bisnis. Oke, bisnis itu menjadi lebih berkembang ya, terus bisa lebih inovatif, lebih kompetitif, lebih adaptif ya, dan segala perubahan pasar mereka bisa hadapi dengan sangat baik. Nah, inilah manfaat jangka panjang dari transformasi digital, yang dimana peningkatan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan menjadi lebih baik, ya, inovasi produk dan layanan juga menjadi lebih baik, dan kemungkinan keunggulan daripada produk dan servis kita jauh lebih baik daripada kompetitor kita. Ya, oke. Tantangan apa sih yang bisa kita hadapi ketika kita mau mengimplementasikan transformasi digital? Pertama, biaya implementasi teknologi itu tidak murah. Ya, tergantung teknologi apa yang mau kita implementasikan. Kita kembali kepada Grab dan Gojek.
Ya, mereka mempunyai banyak pelanggan di Indonesia. Tentunya mereka harus bisa mempunyai server yang sangat memadai. Dan satu server komputer itu harganya bisa luar biasa juga. Oke. Nomor 2, resistensi terhadap perubahan. Ya, banyak orang biasanya kaget ketika kita mau transformasi digital itu, mereka kaget. Apalagi manusia. Aduh, perusahaan ini besok akan menggunakan robot. Mungkin saya tidak dibutuhkan lagi. Saya akan kehilangan lapangan kerja saya. Nah, itu salah satu tantangan yang mesti kita sampaikan kepada staf-staf kita, bahwa perusahaan ketika mengadopsi sesuatu yang baru dengan teknologi, ya kita masih membutuhkan mereka, ya, dan kita akan mentraining karyawan kita agar bisa menggunakan teknologi tersebut. Oke. Nah, nomor 3, ya, kesenjangan keterampilan. Yang namanya sesuatu yang berbasis teknologi itu kita harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Oke? Ya, orang yang mengerti mengoperasikan teknologi tersebut. Ya, orang yang tersertifikasi untuk mengoperasikan teknologi tersebut, atau orang yang telah dilatih untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi, ketiga hal ini, ya, merupakan tantangan umum yang sering terjadi. Oke, paham? Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat pilar transformasi digital. Oke, ya, transformasi digital itu bergantung pada 3 hal: teknologi, proses, dan manusia. Kita tidak akan bisa bertransformasi apabila kita tidak bisa mengimplementasikan teknologi ke dalam bisnis kita. Dan setelah kita implementasi atau sebelum kita implementasi, kita juga harus mengerti proses di bisnis kita atau di perusahaan kita, yang dimana perusahaan tersebut atau bisnis kita tersebut memerlukan teknologi yang pantas atau yang benar, sehingga kita tidak menginvestasikan secara finansial yang salah terhadap aset teknologi yang akan kita gunakan nantinya. Paham ya, adik-adik ya? Oke. Nah, tentunya setelah mempunyai teknologi, mempunyai proses, kita juga masih tetap membutuhkan manusia dalam operasionalnya. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, kita sama sekali tidak memiliki faktor manusia di dalam. Oke. Yang membuat AI juga manusia. Ya. Yang menciptakan program juga manusia. Jadi kita masih butuh tenaga manusia. Walaupun pada akhirnya proses otomasi itu nanti bisa menggunakan robot, ya, dan lain-lain. Oke, paham ya semua ya? Ya, kita akan quiz. Oke, silakan di scan. Oke, ini akan melihat wawasan kalian, ya, setelah tadi saya memberikan pemaparan. Oke. Oke, sudah? Kalau sudah, kita mulai ya gamenya ya. Kita akan masuk. Oke, kita akan mulai ya. Oh ya, sudah masuk ya semua ya. Oke, kita mulai. Oke. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan utama transformasi digital? 10 detik. Ya, oke, sudah dijawab ya. Oke, kita lihat siapa yang mempunyai nilai tertinggi. Oke, Jesslyn. Oke, pertanyaan selanjutnya, manakah yang bukan termasuk pilar transformasi digital? Ya, tadi sudah kita bahas juga. Oke, sudah dijawab semua? Oke. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, Jesslyn ya masih memimpin.
Selanjutnya, apa tantangan utama dalam transformasi digital? Oke, selanjutnya. Ya, masih Jesslyn juga. Oke, pertanyaan keempat. Contoh teknologi kunci untuk transformasi digital. Oke, selanjutnya. Wow, masih saudari Jesslyn ya. Kita akan berikan hadiah nanti kepada saudari Jesslyn. Transformasi digital hanya tentang mengadopsi teknologi tanpa perubahan budaya organisasi. Benar atau salah? Ya, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, salah ya. Oke, kita lihat. Siapa pemenang kali ini? Masih juga Jesslyn memimpin. Wah, luar biasa. Ya, Jesslyn ini. Berarti Jesslyn menyimak ya. Oke. Bank BRI menggunakan Brimo sebagai bagian dari transformasi digital untuk menjangkau nasabah di wilayah terpencil. Benar apa salah? Oke, kita lihat jawabannya. Benar ya. Wah, masih juga Jesslyn. Yang lain ayo menyusul. Selanjutnya, transformasi digital tidak memerlukan investasi jangka panjang karena hasilnya langsung terlihat. Benar atau salah? Oke, ya, jawab. Salah ya. Oke, siapa memimpin kali ini? Masih juga Jesslyn. Ya, Stephanie sudah mendekat ya Stephanie ya. Ayo, jangan kalah dengan saudari Jesslyn. Oke, pertanyaan terakhir. Salah satu manfaat transformasi digital adalah memperluas jangkauan pasar melalui platform online. Benar atau salah? Aduh. Oke, wah, 4 kali ya menjawab ya. Bagus semua ya. Oke, benar jawabannya. Oke, kita lihat pemenang kuis singkat hari ini adalah nomor 3 Dewi, nomor 2 Stephanie, ya nomor 1 tentunya saudari Jesslyn. Oke ya. Jadi terima kasih ya sudah menyimak pada pelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, saya akan kembali ke slide dulu. Oke. Oke, ya. Jadi sebelum kita berpisah dalam kelas hari ini, tentunya itu ada tugas mini riset ya yang harus kalian kerjakan, ya, yaitu analisis terhadap 3 studi kasus transformasi digital. Kalian boleh memilih dari 3 industri yang berbeda, ya, manufaktur, retail, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Jadi harus pilih 3 ya. Nah. Kemudian yang harus kalian jelaskan nanti adalah proses transformasi digital yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Oke? Ya, apa saja langkah strategis yang telah diambil oleh perusahaan tersebut. Kemudian teknologi apa yang mereka adopsi, ya. Kemudian berikan pendapat kritis Anda. Apakah transformasi digital tersebut sudah tepat sasaran atau belum? Ya. Kemudian, apakah ada hal yang bisa dilakukan lebih baik lagi dari analisa kalian? Ya. Yang terakhir adalah sampaikan argumentasi Anda secara logis dan berbasis data atau fakta. Ya. Jangan menggunakan perasaan. Jadi harus kalian buktikan dengan data dan fakta yang kalian temukan nantinya. Ya. Bisa menggunakan pendekatan analitis, misalnya dari sisi efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, daya saing atau keberlanjutan bisnisnya. Oke, jadi ini ada tugas mini riset. Nah, seperti biasa, setiap tugas harus dikumpulkan melalui learning management system kita, yaitu platform Moodle ya. Dan ini akan dikumpulkan pada tanggal 10 Juli 2025. Oke,
Jadi cukup untuk hari ini ya pelajaran transformasi digital kita. Apabila kalian masih ada pertanyaan lanjutan, seperti biasa boleh email ke saya atau chat melalui line group yang kita punya atau melalui sistem Microsoft Teams yang dimiliki oleh UPH Kampus Medan juga. Oke, terima kasih semua. Selamat mengerjakan tugasnya dan kita akan ketemu lagi di tanggal 10 Juli.